Saudara, Kelurahan Mamboro menjadi salah satu wilayah yang cepat pulih pasca bencana pada 2018 lalu. Padahal wilayah ini merupakan salah satu lokasi yang paling parah terdampak tsunami. Dan kini warga Mamboro mulai gotong royong membangun kembali wilayah mereka dengan harapan bisa menjadi kampung resilient atau kampung tangguh. Sejak terdampak bencana pada 2018, sebagian besar warga yang tinggal di pesisir pantai Mamboro enggan pindah ke hunian tetap di Tondo yang jaraknya cukup jauh dari pantai. Alasannya, banyak dari mereka yang menggantungkan hidup sebagai nelayan. Pemerintah kemudian memberikan opsi dana stimulan untuk membangun hunian di lokasi yang berada lebih dari 100 meter dari zona rawan bencana. Dengan didampingi oleh relawan dari arsitek komunikasi, warga Mamboro kemudian membangun hunian tetap secara mandiri menggunakan dana stimulan. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan teknologi rumah instan sederhana sehat, namun dengan model rumah panggung yang merupakan ciri khas warga pesisir. Ini tidak sampai di sini saja. Kampung betul-betul kampung tangguh ini, Mamboro ini akan menjadi kampung tangguh, kampung yang siap menerima, maksudnya apa saja tantangan itu yang dia kemudian warga tetap semua bersinergi. Sebanyak 38 rumah dibangun di lokasi hunian tetap Mosinggani Mamboro. 10 diantaranya dibangun dengan konsep rumah panggung yang mengedepankan kearifan lokal. Sementara 28 rumah lainnya menggunakan tipe rumah tapak. Untuk menjadi kampung resilient, warga yang didampingi Arkom dan beberapa lembaga lainnya mulai menata lingkungan mereka agar lebih siap menghadapi perubahan iklim di wilayah pesisir. Lebih kepada ekonominya, nah acaranya kemudian apa ya? Kemudian kita bikin acara untuk menunjukkan bahwa kita sudah berjalan. Ini bukan dari nol. Nah ini capaian-capaian ini yang kita tunjukkan supaya kemudian ini bisa mendapat apresiasi dari luar, dari publik, yang kemudian kita menyusun bareng apa yang bisa kita kontribusikan untuk warga, apa yang bisa kita kontribusikan untuk kota, yang ternyata Pak Wali juga punya satu program di antara program prioritasnya yang 35 itu membangun Palu Resilient. Nah, oleh sebab itu harapan kita ke depan adalah bagaimana mengawal ini supaya berkelanjutan. Dari sisi pemerintah tentunya OPD-OPD yang terkait harus kita memberikan dukungan. Nah, BPBD nanti lakukan koordinasi kepada semua OPD. Misalnya bagaimana tadi permintaan masyarakat ini meningkatkan SD ini kalau bisa jadi SMP, artinya meningkatlah baik dari kualitas maupun dari kuantitasnya. Hunian tetap Mosinggani Mamboro kini menjadi contoh kampung tangguh bencana di Kota Palu. Arkom Indonesia bersama warga Mamboro berhasil meraih penghargaan World Habitat Award Bronze Winner pada 2021 sebagai bangunan rumah kolektif untuk habitat yang lebih baik dari PBB melalui United Nations Human Settlements Program. Sejak terdampak bencana pada 2018, pembangunan di Mamboro juga sudah menerapkan mitigasi terhadap bencana. Selain itu, program Kampung Tangguh Bencana atau Kampung Resilient pun mulai digulirkan, melibatkan semua unsur, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat Palu secara khusus. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Informasi selanjutnya, saudara, anak usia 4 tahun hingga sekolah dasar mengikuti komunitas sepatu roda Palu atau lebih dikenal Palu Skating Club. Komunitas itu pun menjadi ajang membina bibit atlet sepatu roda Palu sejak usia dini. Teknik-teknik dasar mulai diajarkan pada anak-anak yang tertarik bermain sepatu roda. Usia peserta yang ikut komunitas itu pun beragam. Ada yang masih berusia 4 tahun hingga anak-anak usia sekolah dasar. Beberapa anak yang sudah lama bergabung tampak mahir menguasai teknik dasar seperti melintasi atau menghindari kon yang menjadi rintangan latihan. Meski ada yang terjatuh, semangat dan keceriaan tetap terlihat pada mereka. Komunitas ini yang bernama Palu Skating memiliki sekitar 200 anak dari berbagai usia yang berpartisipasi. Karena jumlah pesertanya yang banyak, jadwal latihan dibagi menjadi 2 kelas. Pada hari itu, untuk anak-anak pemula dan menengah, mereka mengikuti kelas freestyle.
sementara anak-anak yang sudah lebih mahir mengikuti kelas speed. Berbagai teknik dilatih di kedua kelas tersebut. Yudi Salma, salah satu orang tua yang mendampingi anaknya, mengaku senang karena dapat membantu anak dan keponakannya menjalani hobi sejak kecil. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan teman-teman baru dalam komunitas ini. Di sini jadi banyak teman, memiliki banyak teman, terus keberanian anak-anak itu sangat termotivasi dengan teman-teman lainnya. Jadi kan kalau ada lomba-lomba mereka ikut, termotivasi juga kalau ada lomba-lomba. Jadi mereka semangat. Banyak pengalaman yang mereka dapatkan. Salah satunya itu keberanian. Tesar Abdul Samad, pelatih sepatu roda sekaligus pendiri Palu Skating, bilang komunitas ini memiliki visi untuk membina atlet sejak usia dini sekaligus menyalurkan hobi bermain sepatu roda bagi anak-anak. Namun mereka menghadapi tantangan karena keterbatasan arena. Latihannya sering berpindah-pindah. Kalau untuk kendala sekarang kita bingung ya, tempat latihannya itu kadang pindah-pindah. Mungkin kedepannya kita berharap ada betul-betul dibuatkan fasilitas sarana arena sepatu roda yang dimana kita bisa fokus betul-betul bisa main di situ. Karena untuk saat ini kita pindah-pindah tempat latihannya. Komunitas ini baru berdiri sekitar 4 tahun, namun peminatnya terutama anak-anak semakin meningkat. Beberapa atlet sepatu roda asal Palu yang ikut dalam Pekan Olahraga Nasional juga tergabung dalam komunitas ini. Tingginya minat anak-anak untuk bermain sepatu roda membuat para orang tua dan pelatih berharap perhatian dari pemerintah. Mulai dari pembinaan serta fasilitas latihan yang memadai di Kota Palu. Aldrin Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.